Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Herul Amrifin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari mata kuliah bahasa jurnalistik yang sekarang ada pada pertemuan 9 dan 10 yang akan membahas mengenai paragraf jurnalistik. Nah, jadi pengertian dari paragraf itu sendiri adalah baris baris baru yang merojok pada 5 sampai dengan 7 ketukan, satu atau beberapa kalimat seperti itu. Nah, inti daripada paragraf ini adalah kesatuan ekspresi pikiran seperti itu atau gagasan baru. Nah, tentang karakteristik sebuah paragraf jurnalistik itu bisa dikenali dengan beberapa faktor. Yang pertama, selalu mengandung ide pokok, pesan yang relevan dengan keseluruhan karangannya. Yang kedua, ada koheren dan padat, hubungan antar kalimat terpadu dan ringkas. Yang ketiga, logis dan sistematis, tersusun beruntut sesuai logika. Seperti itu. Fungsi dari paragraf jurnalistik sendiri yaitu menampung sebagian jalan pikiran dari ide besar. Yang kedua, ada memudahkan pembaca mengikuti alur pemikiran. Yang ketiga, ada membantu pengarang menyampaikan gagasan secara sistematis. Ada 4 unsur yang membentuk sebuah paragraf. Yang pertama ada transisi. Yang pertama ada transisi, penghubung antar gagasan. Yang kedua ada kalimat topik, ini inti dari paragraf. Yang ketiga ada kalimat pengembang, penjelasan topik yang ada pada sebuah paragraf. Yang keempat ada punchline atau penegas akhir yang memperkuat sebuah paragraf atau gagasan. Nah, ada beberapa jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada dedukatif atau induktif, atau yang bisa disebut campuran, yang berisi tentang pola pengembangan atau ide dasar. Yang kedua ada perbandingan atau contoh, yang berisi menggunakan perbandingan atau ilustrasi. Yang ketiga ada paragraf sebab dan akibat, pertanyaan dan definisi, beragam fungsi komunikatif. Nah, kita bisa cari tahu mana paragraf yang berkualitas dan mana paragraf yang kurang berkualitas, yaitu dengan cara mengetahui dulu ada 4 faktor yang ada pada paragraf kualitasnya baik. Yang pertama ada fokus, yang kedua ada relevan, yang ketiga ada struktur variatif, yang keempat ada khas jurnalistik. Fokus ini garis bawahnya adalah fokus kepada satu topik saja. Jadi memang sebuah paragraf diperuntukkan untuk itu gitu. Yang kedua relevan, maksudnya selaras dengan tema secara keseluruhan. Yang ketiga struktur variatif, yaitu kalimatnya itu bervariasi dan bahasanya benar. Yang keempat ada khas jurnalistik, yaitu berisi singkat, padat, dan juga logis. Nah, kita akan membahas yang mungkin ini sebuah transisi ya, dari tadinya paragraf ke prinsip kalimat hemat. Jadi prinsip kalimat hemat di sini, hemat sama dengan efektif ya kuncinya. Bukan mengurangi kejelasan, tapi supaya membawa pesan atau
tulisan argumen yang berada pada paragraf itu menjadi efektif untuk si pembaca, supaya pesannya tersampaikan dengan jelas maksud dari paragraf tersebut. Yang pertama ada hindari pengulangan subjek, yang kedua ada perhatikan hiponim dan kata depan, yang ketiga ada buang kata mubazir, cegah kalimat rancu. Seperti itu. Mungkin ada sedikit ringkasannya atau sebuah kesimpulannya bisa ditarik. Jadi paragraf jurnalistik itu mengandung fokus, mengutamakan fokus, koheren, dan kesingkatan. Nah, unsur paling pentingnya itu ada transisi, topik pengembang, dan punchline. Kalimat hemat itu efektif tanpa mengorbankan makna, dan seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan mata kuliah bahasa jurnalistik bagian 9 dan ke-10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.